Halo, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Saya, Ricarus Pakai, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, akan memaparkan materi tentang katekesi umat. Katekesi umat terdiri atas 3 bagian, yaitu sejarah dan pengertian katekesi umat. Yang kedua, tujuan katekesi umat. Yang ketiga, proses katekesi umat. Sejarah katekesi umat terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, PPKI 1 pada tahun 1977. Munculnya gagasan katekesi umat sebagai arah katekesi di Indonesia masa kini. PPKI 2 tahun 1980 kembali ditegaskan gagasan katekesi umat dari PPKI 1 agar lebih operasional. Katekesi 3 tahun 1983 pembinaan katekesi umat. Keempat, PPKI 4 tahun 2004 masih berbicara tentang katekesi umat. PPKI 2 menghasilkan rumusan katekesi umat terdiri dari 6 pokok. Yang pertama, katekesi umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara umat dan anggota. 2. Dalam katekesi umat kita beraksi tentang iman dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekesi adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Yang keempat, dalam katekesi umat menjemaat ini, pemimpin katekesi bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar fasilitator. Yang kelima, katekesi umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang mereka. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekesi. Tujuan komunikasi iman dalam katekesi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Yang keempat, pula kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengkokohkan gereja semesta. Yang kelima, sanggup memberikan kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumuskan PPKI 2 tersebut, nampak beberapa aspek katekesi umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekesi, yaitu umat dan peserta. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekesi umat yaitu saling membantu atau sharing, menggali makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan yaitu menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Tujuan katekesi. Tujuan katekesi umat yaitu yang pertama, membawa umat supaya sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati budi saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membantu dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekesi umat. Langkah yang pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat dan kita akan angkat sebagai katekesi umat. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Firman yang kedua, firman Allah atau kitab suci mempunyai peran amat penting dalam berkatekesi umat atau bukan sekedar tempelan belaka. Langkah yang ketiga, langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Keunggulan katekesi umat. Yang pertama, katekesi umat disebut katekesi dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekesi. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat
menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komuni, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadi katekesi umat dan gereja menjadi sungguh-sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Terima kasih.